Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wahidi, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Ferdi Ali Maskuri dengan NIM 2330108. Saya Gita Livia Umardi dengan NIM 2330177. Saya Sabrina Nusura dengan NIM 2330109. Akan mempresentasikan Efektivitas hukum. Efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Juga kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Selanjutnya adalah teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto. Kata efektif dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya atau pengaruhnya, kesannya atau akibatnya sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan. Hans Kelsen menjelaskan bahwasanya efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi. Anthony Allott tentang makna efektivitas hukum, yaitu hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang dapat menghilangkan kekacauan. Menurut Donald Beck, efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Adapun efektivitas penegak hukum dapat diwujudkan dalam proses penyelidikan dengan meningkatkan kemampuan penyelidikan, penemuan sarana pendukung, peningkatan pengawasan proses penyelidikan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pembentukan unit fidualis di tingkat Polres. Hukum dibentuk memiliki tujuan. Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum juga berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Maka ketika memilih suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama, hukumnya sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, faktor masyarakat. Yang pertama, faktor hukum sendiri. Hukum dikatakan sebagai faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat adalah karena hukum menjadi peranan yang sangat penting di masyarakat. Karena hukum bukan hanya sebagai parameter untuk keadilan dan kepastian semata, tetapi juga sebagai penegak kehidupan, kepastian aturan, hak-hak di tengah masyarakat. Yang ketujuh yaitu faktor penegak hukum. Hukum berlaku dibersamai dengan adanya penegak hukum sebagai penggerak. Apabila hukum atau aturan yang telah dibentuk dan diberlakukan sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Yang kedelapan yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan akan berlangsung dengan baik dan lancar. Karena penegakan hukum di masyarakat juga perlu adanya bantuan dari luar, seperti sarana dan fasilitas dari luar, seperti manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang baik dan cukup, dan peralatan yang memadai. Yang kesembilan yaitu faktor masyarakat. Faktor terakhir yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, maka hukum yang diberlakukan juga sia-sia. Jika masyarakatnya tidak patuh dan menjalankan hukum yang telah berlaku, dan karena semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Yang ke-10, kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah efektivitas hukum merupakan bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat. Bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi juga kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, dan masyarakatnya sendiri.